Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Algo Ranger akan mempresentasikan materi mengenai teori graf pada mata kuliah diskrit dan logika matematika. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Alianur Rahman, yang kedua ada Muhammad Wildan Fatur Rizky, terus yang ketiga ada saya sendiri yaitu Muhammad Fajri, dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Haikal Tamami. Pada presentasi kali ini kami akan membahas konsep dasar graf, jenis-jenis graf, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta beberapa terminologi penting dalam teori graf. Materi ini yang kami bahas terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama yaitu ada definisi graf, yaitu untuk memahami apa yang dimaksud dengan graf. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis graf, karena graf memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan karakteristik tertentu. Terus yang ketiga adalah contoh penerapan graf dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir adalah terminologi graf, yaitu istilah-istilah dasar yang sering digunakan dalam pembahasan graf. Sebelum itu, kita perlu memahami konsep dasar graf terlebih dahulu. Graf merupakan representatif suatu permasalahan menggunakan sekumpulan lingkaran, simpul atau nodes yang memungkinkan untuk terhubungkan dengan sekumpulan baris, sisi atau edge. Di mana pada gambar ini yaitu lingkaran itu disebut dengan simpul dan garis-garis yang bukan lingkaran itu disebut dengan sisi. Penulisan graf ditulis dengan G sama dengan V, E, di mana V tersebut merupakan himpunan titik kosong dari simpul-simpul atau vertis. V tersebut ditulis dengan V1, V2, sampai dengan Vn. Lalu E merupakan sisi edge yang menghubungkan sepasang simpul. E tersebut dapat ditulis dengan E1, E2, sampai dengan En. Jadi graf adalah kumpulan titik-titik dan hubungan yang menghubungkan titik-titik tersebut. Graf ini digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Ada 3 buah graf, yaitu G1, G2, dan G3. Di sebelah kanan dapat dilihat representasi graf-graf di sebelah kiri menggunakan notasi matematis. Pada graf G1 ada 4 buah simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, 4. Maka penulisannya adalah V sama dengan 1, 2, 3, 4. Lalu sisinya ada 5 buah garis, yaitu garis yang menghubungkan simpul 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Lalu penulisannya seperti ini. Pada graf G2, terdapat 4 simpul juga, 1, 2, 3, 4. Jadi V sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan untuk sisinya ada E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Totalnya yaitu 7 sisi. Pada E1, menghubungkan 1, 2. Jadi E1 ditulis sebagai pasangan 1, 2. Lalu E2 menghubungkan 2 dengan 3. Jadi ditulis dengan simbol 2, 3, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, pada graf G2 terdapat 2 sisi yaitu E3 dan E4 yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 3. Jadi dapat ditulis 1, 3 sebanyak 2 kali. Pada graf G3 memiliki pola yang sama dengan graf G2. Yang membedakannya yaitu adanya sisi E8. Sisi E8 menghubungkan simpul 3 dengan simpul 3 itu sendiri, sehingga berbentuk suatu lingkaran atau disebut dengan sisi gelang. Pada sisi 3, dinamakan sisi gelang karena titik awal dan titik akhirnya sama. Dalam graf juga terdapat sisi ganda, yaitu sisi yang menghubungkan dua simpul lebih dari satu kali. Contohnya pada graf G2, sisi E3 dan E4 merupakan sisi ganda karena keduanya menghubungkan simpul 1 dan simpul 3 sebanyak lebih dari satu kali. Begitu juga dengan sisi E6 dan E7. Pada slide ini terdapat 3 jenis variasi graf, yaitu G1, G2, dan G3. Graf G1 disebut graf sederhana karena tidak memiliki sisi ganda
maupun sisi gelang. Graf kedua memiliki sisi ganda atau multiple edge. Sisi ganda terjadi ketika dua simpul yang sama dihubungkan oleh lebih dari satu sisi. Pada contoh ini, simpul 1 dan simpul 3 dihubungkan oleh dua sisi yang berbeda. Sedangkan graf ketiga memiliki gelang atau loop. Loop adalah sisi yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Pada gambar, terlihat bahwa simpul 3 memiliki sisi yang kembali ke dirinya sendiri. Variasi seperti ini sering muncul dalam pemodelan masalah tertentu, sehingga perlu dibedakan dari graf sederhana. Dapat diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya sisi ganda dan gelang. Yang pertama adalah graf sederhana atau simple graph. Graf sederhana tidak memiliki sisi ganda dan tidak memiliki gelang. Artinya, satu pasangan simpul hanya dapat dihubungkan oleh satu sisi dan tidak ada sisi yang kembali ke simpul asalnya. Jenis kedua adalah graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf ini mengandung sisi ganda, gelang, atau bahkan keduanya sekaligus. Contohnya adalah graf kedua yang memiliki sisi ganda dan graf ketiga yang memiliki sisi ganda sekaligus sisi gelang. Pembagian ini penting karena banyak algoritma graf hanya dapat diterapkan pada graf sederhana. Selain berdasarkan sisi ganda dan gelang, graf juga dibedakan berdasarkan arah pada sisi. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama yaitu graf tak berarah. Graf tak berarah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar sebelumnya adalah graf tak berarah yang ada di gambar ini. Pada graf ini tidak ada arah tertentu pada sisi. Contohnya, jika simpul A terhubung dengan simpul B, maka hubungan tersebut juga berlaku pada dua arah. Yang kedua yaitu graf berarah atau directed graph atau digraf. Pada graf ini, setiap sisi memiliki arah yang ditunjukkan dengan tanda panah. Jadi, jika A mengikuti B, belum tentu B mengikuti A. Karena itu, hubungan tersebut perlu direpresentasikan dengan arah. Pada slide ini diperlihatkan beberapa bentuk graf yang umum digunakan. Terdapat graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, dan graf ganda berarah. Jadi, setiap jenis graf itu memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya graf berarah yang digunakan ketika hubungan memiliki arah, sedangkan graf lengkap adalah graf yang setiap simpulnya terhubung dengan semua simpul lainnya. Pemilihan jenis graf bergantung pada masalah yang ingin dimodelkan. Slide selanjutnya yaitu contoh penerapan graf. Contoh graf yang pertama yaitu rangkaian listrik. Teori graf banyak digunakan dalam bidang teknik, salah satunya yaitu pada rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik, titik percabangan dapat dianggap sebagai simpul, sedangkan kabel yang menghubungkannya dianggap sebagai sisi. Dengan menggunakan graf, insinyur dapat menganalisis jalur listrik, mencari hubungan antar komponen, dan mempermudah perhitungan dalam suatu jaringan listrik. Karena itu, teori graf menjadi salah satu dasar penting dalam analisis sistem kelistrikan. Ya, berikutnya itu contoh penerapan graf atau rantai makanan. Nih, contoh penerapan lainnya itu adalah pada rantai makanan. Dalam rantai makanan, setiap organisme dapat direpresentasikan sebagai simpul, ya. Hubungan makan dan dimakan, kayak gini ya contohnya. Lalu dalam hubungan makan dan dimakan itu direpresentasikan sebagai sisi yang menghubungkan organisme tersebut. Nah, ini contohnya udah ada ya di sini. Lalu kemudian dengan menggunakan graf, kita dapat mempelajari aliran energi dalam suatu ekosistem dan memahami keterkaitan antara makhluk hidup. Ya, selanjutnya itu kita akan membahas terminologi dasar dalam teori graf. Ya, yang pertama itu adalah terminologi graf atau ketetanggaan. Dua simpul dikatakan bertetangga apabila keduanya itu terhubung langsung oleh sebuah sisi. Sebagai contoh pada graf G1 itu yang pertama ini simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3 itu karena terdapat sisi yang menghubungkannya secara langsung. Lalu kedua itu namun simpul 1 itu tidak bertetangga dengan simpul 4 karena tidak ada sisi langsung yang menghubungkan keduanya. Terminologi berikutnya adalah persisian atau insidensi. Untuk suatu sisi yang menghubungkan dua simpul, maka sisi tersebut dikatakan bersisian dengan kedua simpul tersebut.
sebagai contoh berikut di bawah ini, yang pertama itu sisi yang menghubungkan simpul 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Berikutnya, sisi yang menghubungkan simpul 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Namun, sisi yang menghubungkan simpul 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa graf terdiri dari atas simpul dan sisi. Memiliki berbagai jenis berdasarkan karakteristik tertentu, serta memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.